Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 29 Juli 2021 dengan episode Power Up. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang naik dari sebelumnya minus 4% menjadi 5,7%. Kemudian ada dari US Wholesale Inventories month on month yang turun dari sebelumnya 1,3% menjadi 0,8%. Kemudian ada dari US FOMC Rate Decision yang tidak berubah di 0% hingga 0,25%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Interdelta Tbk atau INTD yang penjualan mencapai 30,64 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2021 naik dari penjualan 23,84 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Kirana Megatara Tbk atau KMTR yang penjualan naik menjadi 6,46 triliun rupiah hingga periode 30 Juni 2021 dibandingkan penjualan 3,99 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Mark Dynamics Indonesia Tbk atau Mark yang meraih penjualan 472,29 miliar rupiah dalam 6 bulan pertama yang berakhir 30 Juni 2021 naik tajam dari penjualan 192,63 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, IHSG ditutup melemah 8 poin atau minus 0,14% menjadi 6.088. Sektor infrastruktur, kesehatan, energi, industri dasar, teknologi, transportasi bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 329 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari pesan Om Powell. Pada akhirnya pejabat The Fed mengatakan bahwa perekonomian telah bergerak lebih maju dan lebih dekat terhadap pengurangan stimulus. Namun Powell mengatakan masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Saat ini The Fed belum ada di posisi untuk mengurangi stimulus, imbuh Powell. Meskipun Powell melihat ada beberapa alasan bagi The Fed untuk mulai melakukannya. Oleh sebab itu The Fed memutuskan masih akan menahan tingkat suku bunganya untuk tidak berubah dan tetap mempertahankan pembelian aset dengan nilai 120 miliar dolar per bulan sampai ada kemajuan yang lebih lanjut yang substansial pada sektor lapangan kerja dan inflasi. Powell mengatakan bahwa The Fed telah menelaah lebih dalam terkait dengan situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Namun pada akhirnya tidak ada keputusan yang harus dibuat terkait dengan kapan pengurangan pembelian obligasi akan terjadi. Fokus utama The Fed adalah membuat kemajuan dan saat ini The Fed telah membuat kemajuan dan The Fed mengharapkan kemajuan yang lebih lanjut. Alhasil US Treasury kembali mengalami penurunan ketika pelaku pasar dan investor tahu bahwa The Fed masih akan mendukung dengan pemberian stimulus dan tentu saja saham beranjak mengalami kenaikan meskipun tidak seperti kemarin pergerakan pasar ekuitas di Amerika. Dalam pertemuan tersebut, The Fed juga mengatakan bahwa inflasi telah mengalami kenaikan namun lebih hanya bersifat sementara dan resiko terhadap prospek pemulihan ekonomi tetap ada. Powell juga mengatakan bahwa selama COVID-19 masih bermutasi, tingkat resiko pemulihan akan selalu ada. Powell juga menambahkan bahwa saat ini The Fed masih jauh dari take off yang itu artinya tampaknya tahun ini belum ada pengumuman nih bosku terkait dengan kapan taper tantrum akan dilakukan. Nah saat ini proyeksi triwulan akan menjadi perhatian kami karena ada kemungkinan proyeksi triwulan ini akan mengalami perubahan. Pasalnya sejak September tahun lalu, The Fed telah melakukan penetapan jumlah pembelian obligasi yang bernilai 120 miliar dolar di mana 80% terdiri dari US Treasury dan 40 miliar dolar dari sisi hipotek. Lagi-lagi nih bosku, Om Powell berjanji katanya untuk tetap menyampaikan terkait dengan pengurangan pembelian obligasi apabila waktunya tiba, termasuk kapan itu akan dilakukan, berapa besar nilai yang akan dikurangi, dan tentu Powell berjanji akan memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum membuat keputusan apapun. Saat ini selain Powell yang begitu sabar, namun masih banyak juga para pejabat yang tidak sabaran, sehingga mereka mengatakan ingin memulai pengurangan lebih awal daripada nanti karena harga rumah yang terus mengalami kenaikan. Oleh sebab itu, para pejabat tersebut mengatakan bahwa The Fed harus mulai mengurangi pembelian hipotek lebih cepat daripada US Treasury karena pasar perumahan sudah tidak lagi membutuhkan dukungan bank sentral.
dan hal tersebut juga mendapatkan tanggapan dari Powell yang mengatakan bahwa memang benar pasar perumahan telah pulih, sehingga memberikan kesempatan kepada hipotek untuk diturunkan lebih awal. Namun hal tersebut masih akan dibahas karena menurut Powell antara US Treasury dan hipotek dapat mempengaruhi situasi dan kondisi di pasar keuangan dengan cara yang sangat mirip. Fokus utamanya tentu saja menanti pertemuan bulan Agustus 26 hingga 28, di mana pertemuan tersebut akan terjadi di Jackson Hole, Wyoming. Powell menyampaikan bahwa ketenagakerjaan telah membuat kemajuan yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir dengan tingkat pengangguran turun hingga level di bawah 6% karena lebih banyak lowongan pekerjaan yang mendorong masyarakat untuk kembali bekerja. Namun ternyata tidak semua masyarakat mendapatkan kesempatan untuk bekerja karena tingkat pengangguran bagi kulit hitam masih berada di 9,2% dan Hispanik berada di 7,4%. Meskipun inflasi bergerak jauh di atas target The Fed yaitu 2%, namun para pejabat yakin bahwa hal tersebut hanyalah sementara karena adanya peningkatan aktivitas perekonomian. Sejauh ini penyebaran COVID-19 varian Delta masih akan menjadi momok yang menakutkan di Amerika karena mampu memengaruhi prospek pemulihan ekonomi pada semester kedua. Dalam kesempatannya, The Fed juga menyampaikan bahwa dirinya akan menghidupkan kembali dua fasilitas perjanjian pembelian kembali atau repurchase agreement facilities baik domestik maupun foreign yang akan menjadi backstop di pasar keuangan. Kami melihat The Fed sejauh ini mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi itu terjadi, namun saat ini The Fed belum melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang dapat memberikan sebuah kepastian untuk menurunkan pembelian obligasi. Pernyataan The Fed semalam, kami melihat akan mampu menggerakkan IHSG dan pasar obligasi untuk mengalami kenaikan karena sudah mendapatkan sebuah kepastian dari The Fed. Dan yang paling terpenting adalah Powell juga berjanji, apabila The Fed akan memutuskan sesuatu, mereka akan memberikan peringatan yang lebih awal agar seluruh dunia bisa dapat bersiap tatkala The Fed mulai mengurangi pembelian obligasinya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari kuartal 3. Kinerja ekonomi pada kuartal 3 menjadi perhatian utama para pelaku pasar, di mana tekanan terhadap laju pandemik menjadi hambatan pada pertumbuhan konsumsi dan juga aktivitas manufaktur. Kami melihat saat ini pemerintah perlu lebih cermat dan tepat dalam memutuskan sebuah kebijakan guna menopang aktivitas bisnis dari industri manufaktur. Jika mengacu pada data sepanjang semester 1 2021, industri manufaktur mampu mencatatkan kinerja yang cukup baik. Salah satunya tercermin dari PMI manufaktur yang menyentuh level 55,3 pada Mei 2021. Dengan gambaran tersebut, harapannya bisa menjadi pertimbangan pemerintah khususnya yang sedang berproduksi untuk tetap dapat memenuhi ekspor, sehingga produktivitas dari segi operasional tetap terjaga dan dapat mempertahankan output guna mendorong kinerja ekspor di kuartal 3 2021. Harapannya permintaan yang masih ada saat ini dapat mendorong pertumbuhan manufaktur di tengah tekanan gelombang baru virus corona pada pertengahan tahun ini. Kami melihat sektor yang masih akan tumbuh baik yang berkaitan dengan kimia serta farmasi, transportasi dan logistik, teknologi dan perbankan tentu tidak boleh kita lupakan. Sehingga dengan adanya fokus guna mempertahankan kinerja real sektor dapat menopang perlambatan dari sektor yang berkinerja negatif dengan sektor yang berkinerja positif saat ini. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6066 hingga 6144. The Fed yang masih belum melakukan apa-apa didukung oleh kesepakatan sementara antara senator bipartisan dengan Biden terkait dengan stimulus proyek infrastruktur senilai 550 miliar dolar mungkin akan membuat pasar sumringah hari ini. Berikut stock quotes pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari INDY, kemudian yang kedua ada dari PTBA, yang ketiga ada dari WG, dan yang keempat ada dari LPPF. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BJBR atau PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK yang mampu mencatatkan kinerja positif sepanjang semester 1 2021. Laba bersih bank tumbuh 14,1% secara year on year di periode tersebut. Sepanjang semester 1 2021 perusahaan mencatatkan kinerja positif. Hal ini ditunjukkan dengan laba bersih atau laba tahun berjalan yang diatribusikan ke entitas induk sebesar 921,84 miliar rupiah per Juni 2021 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. BJB hanya membukukan laba bersih 807,47 miliar rupiah.
Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1150 dan tingkat probabilitas sebesar 40%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 1050 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Kemudian yang kedua ada dari JSMR atau PT Jasa Marga Persero Tbk yang berhasil mengantongi laba bersih pada semester 1 tahun 2021 sebesar 855,63 miliar rupiah atau meningkat 709,25% dari semester 1 tahun 2020. Di semester pertama perusahaan mencatatkan kinerja yang cemerlang di mana laba bersih yang dicatatkan sebesar 855,63 miliar rupiah atau meningkat 709,25% secara tahunan dari semester 1 tahun 2020. Meningkatnya laba bersih tersebut ditopang pendapatan usaha sebesar 5.644,75 triliun rupiah atau meningkat 29,95% dari semester 1 tahun 2020. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 3.600 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 5.000 dan tingkat probabilitas sebesar 80%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.